Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Sadaqallahul azim. Puja dan puji hanya untuknya Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga pada subuh yang berbahagia ini, pada subuh yang cerah ini, kita dapat hadir bersama dan sama-sama kita lakukan tadi, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan selanjutnya akan diikuti pengajian ngabarin, ngaji bareng rutin Islam, dan kita agendakan setiap Ahad pada subuh. Insya Allah pada subuh ini akan diisi oleh Ustaz Hermansyah LC dengan materi kajian yaitu fikih. Dan tidak lupa selawat berakhir salam kita aturkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita yang hadir di sini dan mendengar mendapat syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hal yang pasti, beliau telah menancapkan di dada kita semua yaitu iman dan Islam. Yang saya hormati Ketua BKM Al-Hijrah Dr. Agus Mandamani MA, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian pada subuh. Tanpa memperpanjang kalam, kita buka pengajian kita pada subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Hermansyah LC, waktu dan tempat kami persilakan. Apa ada Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengkorban yang dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum terdengar suaranya. Sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Rasul dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari semuanya. Ajakan pelit-pelit bersalawat. Ayo semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian fikih. Pada pertemuan yang lewat, kita sudah membahas waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu sholat mulai dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kemudian dari masing-masing waktu itu dibagi kembali menjadi ya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas, ada waktu nuzul, ada waktu darurat, ada waktu kurma. Ya, nah kita ketahui bersama bahwasanya sholat adalah ibadah yang terkait dengan waktu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal
mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah, ya, ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Oleh karena itu, ya seorang muslim harus memperhatikan ya waktu-waktu untuk ibadah khususnya dalam hal sholat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ya waktu sholat tadi sudah ditentukan ketika kita sholat pas pada waktunya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka ya kita sudah melaksanakan kewajiban dan kita ya berpahala, tidak berdosa. Sebaliknya, orang yang melakukan sholat dia tapi di luar dari waktunya, lewat dari waktunya, maka ia akan dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena dia lalai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal semua, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Dosa, kok orang sholat bisa celaka? Lihat dulu bagaimana sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang dalam sholatnya itu sahun. Apa itu sahun? Sahun itu lalai. Sahun itu main-main. Sahun itu menganggap enteng. Ya sehingga lewat waktunya. Tenang, nyantai. Tiba-tiba habis waktunya, lewat waktunya. Kemudian dia sholat tapi sudah di luar dari waktu yang ditentukan, maka dia pun berdosa karena kelalaiannya tadi. Ya, jauh contohnya misalnya kalau bayar listrik, kebetulan kita di sini tokennya. Di luar listriknya nggak pakai token, itu biasanya ya itu waktu jatuh temponya tanggal berapa? Tanggal 20 ya, tanggal 20. Ada orang sebelum tanggal 20 sudah bayar. Ada orang yang bayar di tanggal 20. Bermasalah? Enggak. Ada orang ya karena nyantai-nyantai tadi, berlele tadi, lewat tanggal 20. Ya, apa yang terjadi? Kena denda. Bayar tokennya plus bayar dendanya. Kenapa bayar denda? Karena keterlambatan tadi. Begitu juga ibadah sholat kita, ketika kita lewat dari waktunya, sholat itu ya sholat yang lewat dari waktunya tidak kubur kewajibannya, tetap harus dilaksanakan, plus dapat dosa karena keterlambatannya tadi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada keadaan di mana ketika kita sholat di luar dari waktu, lewat dari waktu yang ditentukan, tidak berdosa. Ustaz, ada dua seperti itu? Ya ada. Ya, kita sholat, waktunya sudah habis, waktunya sudah lewat. Ya, tapi nggak berdosa. Ini yang disebut dengan uzur. Ya, ini yang disebut dengan uzur, dan ini yang akan kita bahas dalam kitab ini. Kita baca kitabnya. A'dzarus sholati, uzur sholat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengalami uzur-uzur sebagaimana yang akan disebutkan dalam kitab ini, ya sholat kita dalam keadaan uzur, maka ya kita tidak berdosa melakukannya walaupun sudah lewat dari waktu yang ditentukannya. Uzur-uzur sholat itu ada 4. Arba'atun, an-naumu wal nisyanu wal jam'u wal ikrahu. Ya. Uzur-uzur sholat ada 4, yaitu tidur, kemudian lupa, kemudian menjamak, dan terpaksa. Ya, dipaksa. Wa makna adzar sholati ay annahu la yufhamu man aktsara sholata
an waqtiha fi ayyi asrin min hadhil aqdar. Makna dari unsur-unsur sholat itu adalah bahwasanya seseorang tidak berdosa ketika mengakhirkan sholat dari waktu yang ditentukannya, ya, yaitu unsur-unsur berikut ini, ya. Al-awwalu an-naumu, yang pertama adalah tidur. Baik Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita ketiduran, ya, kemudian lewat dari waktu sholatnya, maka ya orang yang tidur tadi ya tidak berdosa. Kita baca keterangannya, yaqulu uzran idza nama qabla dukhulil waqti. Seseorang dikatakan uzur kalau dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru uzran. Adapun kalau ia tertidur setelah masuk waktunya, maka tidak bisa dikatakan uzur. Illa idza kana min adatihi al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti aw asaqatan yuqidu qabla khurujil waqti. Kecuali kalau merupakan kebiasaannya dia bangun dari tidur sebelum habis waktunya, atau ia mewasiatkan seseorang yang sudah terpercaya untuk membangunkannya sebelum habis waktunya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam teks ini dapat kita pahami bahwasanya jadi kalau kita tidur ya sebelum masuk waktunya, ya sebelum masuk waktunya, kemudian waktu sholat lewat, ya waktu sholat lewat dan kita bangun setelah berakhir waktunya, maka itu dimaafkan. Misal begini, ya, misal begini, kita tidur jam 11 siang. Kenapa tidur jam 11 siang? Oh, ini waktu libur, capek semalam, ya capek satu minggu kerja. Minggu kan waktu bersantai-santai, ya tenang-tenang. Jam 11 tidur, ya jam 11 tidur. Nggak biasa-biasanya ini, kebetulan aja waktu libur tadi kan. Tak terbangun-bangun dia, pulas tidurnya, ya, pulas tidurnya. Jam 1 dengar azan, ya, jam 2 masih tertidur juga, jam 3 belum bangun juga. Tiba-tiba lewat, ya, lewat waktunya. Jam berapa bangun? Jam 4, udah masuk waktu asar. Lewat seluruhnya, lewat, udah sholat belum. Orang tadi dia tidurnya jam 11, ya, apa jam tidur itu? 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam tidur siang. Ya, kebetulan ya memang capek luar biasa semalam kan, udah satu mingguan kerja, banyak aktivitasnya penuh. Kalau sudah kecapean kadang nggak sadar, kadang ketiduran. Biasanya tepat waktunya, ya. Biasanya sholat dia sesuai dengan jamnya, di awal waktu lagi. Begitu azan segera diambil wudhu, kemudian sholat berjamaah di masjid. Ini tiba-tiba kecapean, ya, ketiduran, masuklah waktu asar. Apakah dia harus mengerjakan sholat zuhur? Ya, zuhur tetap dikerjakan, disebut dengan qadha. Qadha itu adalah sholat yang dilakukan ya setelah habis waktunya. Berdosakah orang seperti ini? Enggak, ya, enggak berdosa. Pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ya ketika peperangan, para sahabat selesai peperangan capek, ya. Capek. Jadi digilirlah sama Rasulullah SAW. Sebagian tidur, ada yang jaga-jaga, ya, ada yang jaga-jaga.
Nah, jadi yang tidur biar gak tidur, yang menjaga supaya musuh bagaimana, supaya musuh seandainya datang lagi bisa dibangunin. Dan seandainya nanti waktu sholat masuk, para sahabat bisa dibangunin. Rupanya yang jaga tadi juga capek, nggak terasa tidur semua. Rasul tidur, sahabat juga tidur. Tiba-tiba bangun sudah terbit matahari. Ya. Tiba-tiba bangun sudah terbit matahari. Jadi sholat subuhnya lewat waktunya, habis, udah naik aja matahari. Maka ya Rasulullah SAW pun beserta para sahabat sholat lewat dari waktunya. Itu kejadian setelah orang. Ya, kejadian seperti itu bisa terjadi dan manusiawi ketika dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kecapean tadi. Berdosa kan seperti itu? Ya, berdosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Rufi al-qalam salasin, diangkat pena itu dari 3 keadaan. Apa ini maksudnya diangkat pena? Nggak dicatat, ya, nggak dicatat. Nggak, kalaupun itu pelanggarannya nggak dicatat. Kalaupun itu kebaikan juga nggak dicatat. Dari apa? Ansalasin, dari perkara 3 perkara. Amin naimi hatta yastaiqiz. Ya, pertama dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi apa yang terjadi, proses yang terjadi selama tidur, seseorang itu tidak dicatat. Ya, makanya kalau kita mimpi ngapain? Mimpi sholat tahajud 1000 rakaat. Ya, sholat tahajud 1000 rakaat, tapi mimpi. Nah, dicatat. Kan kebaikan itu kan? Cuma baiknya dalam mimpi. Baiknya dalam mimpi kan dicatat. Ya, mimpi dia bersedekah, panggil anak yatim. Ya, panggil anak yatim banyak, bersedekah, berbagi, cuma mimpi dicatat, nggak dicatat. Bahkan efek yang terjadi ketika mimpi itu juga tidak dicatat. Misal mimpi basah, memang kejadiannya dalam mimpi, cuma berefek dalam dunia nyata. Apa yang terjadi? Basah. Bahasa siang-siang bolong, waktu puasa mimpi dia. Apa yang mimpi? Mimpi itu lah Ustaz. Apa itu? Itu habis itu basah. Memang dia mimpi, cuma berefek basah. Batalkan puasanya? Enggak, orang mimpi. Jadi orang yang tidur dan hal-hal yang terjadi selama tidur, walaupun berefek dalam dunia nyata, maka orang yang tidur tadi tidak dicatat. Terkait dengan waktu sholat, tidur hingga waktu sholat berakhir juga tidak tercatat. Jadi tidak berdosa ketika tidur sampai habis waktunya, namun tetap harus dikerjakan ketika sudah bangun tadi. Siapa lagi yang tidak dicatat? Anil majnuni hatta yafuk, dari orang gila sampai dia tersadar, sampai dia sehat. Jadi orang gila, apa yang dilakukan dia di luar sana itu tidak dicatat sama malaikat. Bertelanjang dia keluar sana, buka aurat, berdosa. Berdosa dia. Tinggalkan sholat, memang nggak sholat dia, sholat enggak, puasa enggak, puasa dia enggak juga. Kenapa? Gila. Gila.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau nggak dicatat dosanya, bebas ngapa-ngapain, bebas setelahnya keluar, bebas nggak sholat, bebas nggak puasa, bebas nggak segala-galanya, tapi nggak dicatat, nggak berdosa. Nah, jadi orang gila. Jadi orang gila lah. Jadi orang gila itu bebas dari hukum taklifi. Ya. Nah, kemudian ya, siapa lagi yang nggak dicatat? Ya, orang-orang yang dipaksa, wa mastufridu alaihi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang usul yang pertama, ketika sholatnya lewat dari waktunya dimaafkan, itu adalah orang yang tidur. Jadi kalau kita tertidur ulas lewat waktunya, nah itu tak berdosa. Jadi ya tak masalah, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang tidur ya sudah masuk waktunya, namun kebiasaan dia bangun sebelum waktu berakhir. Atau ada orang di rumah itu ya yang bisa dipercaya untuk bangunkan dia. Nah, misal begini, ya, waktu zuhur itu kan panjang kan, dari setengah satu sekarang dari jam 12.15, jadi kurang sampai setengah 4. Dan ya ini pagi tadi habis gotong royong beres-beres ya satu harian. Yang bersih rumah, bersih depan, merumput, udah pindah-pindahkan barang ya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, disusun lagi, sampai satu harian, sampai jam berapa? Sampai jam 12. Baru ada siap terkumpul, capek, betul capek, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau kantin rasanya badan ini macam pukul-pukul. Duduk sebentar dia. Ya, duduk sebentar. Nanti sama orang rumah. Ya, Mak, aku tidur bentar lah, capek kering badanku. Nanti bangun nih. Ya, jam nanti bangun ya, setengah 2 bangun nih biar aku sholat. Nah, kan ada orang yang bisa dipercaya untuk bangun di rumah itu tidur dia, tertidur juga istrinya. Ya, kenapa? Sama-sama capek kan di rumah kerja. Ya, beres-beres rumah sama-sama capek. Tiba-tiba bangun sudah jam setengah 4, sudah azan asar. Oke, tidur juga kan? Tidur cuma ya ketika waktu zuhur sudah datang. Nah, dimaafkan orang seperti ini? Ya dimaafkan juga, karena tadi ada yang ya, ada orang yang dipercaya yang berdosa tadi ya, yang berdosa. Kalau istrinya tadi sama-sama capek Pak, enggak berdosa juga dia ya, masuk kategori unsur tadi. Nah ya, yang tadi orang tidur namun tidak dikatakan unsur kalau tidur pada waktu sudah masuk, tidak ada hal-hal yang membuatnya itu dimaafkan ya. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, atau ya tidak dimaafkan juga orang yang sudah terbiasa memang ya, terbiasa bangun sebelum waktunya. Misal isya waktunya kan panjang kan, maksudnya ya panjang dari apa? Dari cahaya kemerah-merahan terbenam sampai masuk fajar shadiq, sampai waktu subuh. Ya, udahlah, isya kan panjang, kebiasaan dia habis isya begitu azan setengah jam 1 jam istirahat, dia tidur. Nanti malam baru bangun ya, sholat isya sekalian sholat tahajud ya. Nah, kalau seperti ini kemudian ya biasa memang dia bangun, jadi kebiasaan dia, ternyata suatu ketika terlewat, nah, maka ya tadi usul juga lah dia. Ya. Jadi pertama
adalah tidur. Sanian yang kedua al-isyan, lupa. Yakunu masran idza kana sababuhu amran mubahan. Ya, lupa itu menjadi uzur kalau sebabnya adalah perkara-perkara mubah. Wa amma idza kana makruhan au haraman fala yuhdar. Adapun kalau sebabnya tadi perkara yang makruh atau yang haram, maka tidak bisa dikatakan uzur. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu lupa, ya, kemudian sampai terlewat waktunya, ini juga uzur, ya, uzur. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kadang ya bisa terjadi kita lupa. Kenapa lupa? Ya, misal ya di rumah datang tamu, lagi banyak tamu kan sibuk, ya sibuk melayani tamu, ngomong-ngomong tamunya bukan sembarang tamu, tamu istimewa, ya jauh-jauh dia datang ke waktu sholat, ya mau nyuruh sholat sama-sama segan misalnya, atau ya dia nyuruh tamu karena sibuk, ya nyuruh tamu udah sholat duluan, tamunya sholat, yang siap-siap menyiapkan keperluan di rumah, ya. Biasanya seperti itu, ya biasanya sholat dia berjamaah begitu azan, ini karena repot, super repot di rumah, sampai dia lupa kalau dia belum sholat, masuklah waktu asar, ya. Tiba-tiba sudah azan kalau teriak, tadi zuhur belum sholat kamu, itu pada ini. Berdosakah dia? Berdosa? Ya, murni lupa, ya, maka tidak berdosa. Silakan sholat, ya, ketika waktu asar tadi. Salisan yang ketiga, al-jam'u bainas sholataini. Ay taqdimus sholati an waqtiha atau ta'khiruha anhu wa dzalika lil jam'i bainaha wa bainas sholatin ukhra bisabab safari awil mardi awil matari. Ya, jamak antara dua sholat, yaitu mendahulukan sholat dari waktunya atau mengakhirkannya. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat jamaah ya itu kan menggabungkan dua sholat, ya. Pada dasarnya sholat harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Kalau kita berjamaah, tentu ada salah satu sholat yang dikerjakan di luar dari waktunya. Kalau jamaah takdim zuhur dengan asar, berarti ya sholat asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau cuma jamak takhir zuhur dengan asar, berarti zuhurnya dikerjakan pada waktu asar. Nah, itu kan sholat itu di luar dari waktu yang ditentukan. Nah, dalam hal ini ya seorang yang menjamak itu tidak berdosa, bahkan itu merupakan keringanan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dalam perjalanan atau sakit atau hujan yang deras. Ya, jadi sholat jamaah tadi adalah sholat rukhsah, ya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan di luar dari waktunya, tidak berdosa. Ya. Ini kita lagi perjalanan kemana? Oh, ke Pekanbaru. Sudah lewat jaraknya, ya sudah lewat jaraknya. Nah, sholat yang kita kerjakan, misalnya jamak takhir zuhur dengan asar, masuklah waktu zuhur tadi, kan nanti ajalah sholatnya pada waktu asar, dijamak aja jamak takhir. Nah, begitu asar zuhur, lewat sholat zuhurnya, ya lewat zuhurnya. Nanti masuk waktu asar baru zuhur, sholat zuhur sekalian asar di jamak kosong. Berdosa kan? Berdosa? Enggak? Ya.
Ya, dari awal sudah diniatkan, oh nanti aku sholatnya di jamaah aja, ya, ini nggak berdosa. Rabi'an, al-ikram, ya dipaksa, bi ayyukraha ala ikhraj sholati an waqtiha, wa yuqdaru bidzalika idza tawaffarat syurutul ikram. Yaitu seseorang terpaksa sholat di luar dari waktunya, yang demikian itu disebut unsur kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita terpaksa sholat di luar dari waktunya. Habis waktunya baru sholat. Apalagi ya sholat-sholat yang sedikit waktunya, nggak bisa lepas memang, ya nggak bisa lepas, ya karena terpaksa. Kalau nggak dikerjakan terancam mungkin pekerjaannya, terancam mungkin nyawanya bahkan. Ya, saya kasih gambaran, misalnya driver ojol terima orderan jam 6, maghrib jam 6.15. Kalau dia cancel, dia terancam dari perusahaan, ya. Atau ini, yang kira-kira dia perkirakan lama ini di perjalanan, ya setengah 6 terima orderan kemana? Ke bandara Kuala Namu, naik penumpang diantarlah ke bandara Kuala Namu. Tiba-tiba di jalan, ya macet parah, masuklah waktu maghrib, nggak sampai azan isya. Oke, nah nggak mungkin kan ketika maghrib itu berlangsung dia turunkan penumpangnya ngejar jadwal penerbangan, ya. Jadi dia terpaksa pada waktu itu sholat maghrib ketika sudah masuk waktu isya. Ya, nggak mungkin dia cancel, penumpang sudah di dalam, atau dia batalkan, Pak, ya Bapak turun aja, aku mau sholat maghrib. Ya, jangan gara-gara pekerjaan ini sholat maghribku tertinggal. Nah, ini unsur. Ya, besok saya dilaporkan sama pelanggannya ke pusat, kena dapat surat cinta. Ya, nah, kita lihat syarat-syaratnya. Awalan qudratul mukrim ala tahqiqi ma haddada bihi bi wilayatin aw taqallubin. Ya. Orang yang memaksa itu mampu untuk menerapkan ancamannya. Jadi diancam, ya, ada ancaman ini kalau nggak dikerjakan akibatnya seperti ini, ya mati. Misalnya paling parah mati. Ini kalau nggak dikerjakan, udah namamu di blacklist, kamu nggak akan bisa kerja di sini lagi. Diancam, ya. Sani ajzul mukra anda ima ukriha bihi biharabin aw istighosatin. Ya, orang yang dipaksa tadi tidak mampu membela diri terhadap paksaannya, baik dengan cara berlari atau minta tolong. Nggak ada pilihan lain, ya, nggak ada pilihan lain, ya terpaksa dia mengantarkan penumpang tadi. Kenapa? Ya kalau nggak diantarkan, ya terancam dengan pekerjaannya, cari kerja susah, payah. Baru aja dapat pekerjaan, sudah nganggur 3 bulan kemarin. Nah, ini dapat kondisi-kondisi yang menyulitkan dirinya, nggak bisa dia lari dari situ. Ya. Al-mukram annahu idza tana'a fa'alal mukrim ma khawwafahu. Orang yang terpaksa tadi menyangka bahwasanya kalau dia tidak melaksanakan aturannya, maka orang yang memaksa tadi bisa mengaplikasikan, bisa melakukan apa yang diancamnya.
Nah, jadi dalam ketentuan sudah dibuat kalau ada driver yang menurunkan penumpang sebelum sampai tujuannya, maka di blacklist. Nah, misalnya nggak bisa kerja lagi. Rabi'an alla takuna hunaka qarinatul ikhtiyar. Bahwasanya tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi qarinatul ikhtiyar, jalan lain. Nah, itu satu-satunya jalan, memang satu-satunya pekerjaan. Tidak ada lagi sampingan dia. Itu satu-satunya, itu untuk menghidupi keluarganya. Dari situ dia makan, dari situ anaknya sekolah, dari situ seluruh aktivitas kehidupannya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kita harus mengakhirkan sholat lewat dari waktunya, maka hal itu dimaafkan termasuk uzur. Ya, ingat bahwasanya yang dikatakan uzur tadi, uzur terpaksa kalau orang yang memaksa tadi, ya, aturan yang memaksa tadi bisa menerapkan aturannya, kemudian tidak ada kemampuan orang yang terpaksa ini untuk melawannya, kemudian tidak ada pilihan lain kecuali untuk melakukannya. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur-unsur tadi membolehkan kita sholat, membolehkan kita sholat lewat dari waktunya, atau kalau kita sholat waktunya lewat dari waktunya karena unsur tadi, maka kita tidak berdosa. Apa itu tadi? Tidur, lupa, jamaah, dan dipaksa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain unsur tadi ada waktu-waktu yang diharamkan. Sholat tapi haram. Ya, ingin sholat tapi nggak boleh. Nah, kan itu. Ya, kalau tadi sholat 5 waktu, ada waktu tertentu, ada sholat-sholat yang haram dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Apa contohnya? Al-awqatul lati tuhramu fiha sholatu. Waktu-waktu yang diharapkan padanya itu mengerjakan sholat. Al-awqatul lati tahrumu fiha sholatu khamsah. Waktu-waktu yang diharapkan sholat itu ada 5. Salah satu mutahalliqatun bizamani, 3 perkara berkaitan dengan masa. Wasnani mutahalliqani bil fi'li, 2 perkara berkaitan dengan perbuatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ternyata juga ada waktu di mana kalau kita sholat jadi haram status sholatnya. Ya, kalau haram kan dosa, ya, anak berdosa. Jadi ya, nggak semua waktu bisa seenak kita untuk melakukan sholat. Ada waktu-waktu yang nggak boleh untuk mengerjakannya. Kapan itu? Al-awqatu salasatul ula muta'alliqatu bis-zaman. Ya, waktu 3 yang pertama berkaitan dengan masa. Awalan min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadarul muhit fi ra'yil ainil mujarradati, ay ma yusawi 16 daqiqah. Pertama dari terbit matahari sampai naik bayangan setinggi ujung tombak, atau sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu subuh itu kan dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya, dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, ketika matahari terbit, matahari terbit itu kita nggak boleh sholat, ya, nggak boleh sholat sampai bayangan setinggi tombak, lebih kurang 16 menit. Sebagian literatur itu mengatakan 15 menit, beda 1 menit. Ya,
Nah, kalau kita lihat di sini, di jam itu kan sering ada waktu syuruk. Ya, waktu syuruk. Apa itu waktu syuruk? Syuruk itu waktu terbitnya matahari. Ya Ustaz, itu saya dengar Ustaz ada sholat sunnah syuruk, ada sholat sunnah isyraq, pahalanya luar biasa. Pahalanya seperti melakukan ibadah haji dan umrah. Iya benar. Ya, dalam sebuah hadis, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, man sholat fil ghada, ya, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian ia duduk, yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tadalaqash syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka lahu ajrun ka ajri hajjin wa umratin tamatin, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah secara sempurna. Ya, itu sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Kapan itu? Ya, ingat kita pahami, sholat sunnah isyraq atau syuruk itu dimulai sejak matahari, bayangan matahari setinggi tombak, kira-kira 15 atau 16 menit sejak terbitnya matahari. Ya, jadi kalau ada jadwal kita itu waktu syuruk. Nah, waktu terbit matahari 15 menit setelah waktu tersebut. Atau kalau kita lihat bayangan ada matahari naik, nampak dia kira-kira 15 menit sejak timbulnya matahari. Disitulah mulai sholat sunnah syuruk. Ya, sholat sunnah isyraq. Ya. Ustaz, apa bedanya dengan sholat duha? Oke, ya. Sebagian ulama itu membedakan antara sholat sunnah isyraq dengan sholat duha. Ya, membedakan bahwasanya sholat sunnah isyraq atau syuruk itu sholat sunnah tersendiri dengan keutamaan sendiri, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian ulama, termasuk dalam fatwa Al-Azhar, itu menyatakan bahwasanya sholat sunnah syuruk atau isyraq itu ya sholat duha yang dikerjakan di awal waktunya. Ya, jadi kalau sholat duha di awal waktunya itu disebut dengan isyraq atau syuruk dan akan memperoleh pahala seperti ibadah haji dan umroh sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bisakah sholat sunnah isyraq dikerjakan di rumah? Nah, kalau di rumah namanya sholat duha. Ya, syarat supaya sholat sunnah isyraq itu ya dapat pahala sebagaimana hadis, maka pertama sholat subuhnya berjamaah di masjid. Yang kedua, ketika dia berada di masjid, ya dia tak keluar lagi, tetap berada dalam masjid sampai terbit matahari. Mau duduk silakan, mau baca Quran silakan, mau berzikir silakan, mau dengar kajian juga silakan sampai terbit matahari. Kira-kira ya matahari naik 15 menit setelah terbitnya baru dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ustaz, kalau di rumah ada pahala, dapat, tapi nggak seperti hadis Rasul kembali bahwasanya itu masuk kategori sholat duha. Jadi kita ibaratkan seperti ini. Ya, kalau tadi sholat jemaah, sholat 5 waktu itu ada fadilah yang di awal lewat waktu fadilah, keutamaan. Kemudian lewat waktu fadilah dapat ikhtiar sama jawaz. Kalau yang di akhir-akhir itu namanya dapat waktu darurat. Kalau lewat waktunya berarti waktu kurma. Nah, ya, jadi kalau di awal tadi sholat duha tadi namanya isyraq. Lewat dari waktu
ya dari awal waktu berarti duha seperti biasanya. Ya. Yang pertama dari terbit matahari sampai ya bayangan setinggi ombak. Saniat kedua, min istiwa syamsi hatta tazula wa muddatu qasiratun jiddan wa yahrumu iqamus sholati fiha. Dari istiwanya matahari sampai dia cenderung mereng dan waktunya itu sangat singkat, maka haram mengerjakan sholat pada waktu itu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu kedua ketika waktu istiwa. Apa itu istiwa? An takuna syamsu fi wasatis sama. Ya, bahwasanya matahari itu tepat berada di atas kepala. Ya, jadi ketika matahari pas di atas kepala kita, nah itu nggak boleh sholat. Ya, nggak boleh sholat waktu-waktu yang haram disolat. Sampai kapan? Sampai dia cenderung. Nah, cenderung itu masuk waktu zuhur. Ya. Jadi Ustaz kalau ke masjid Ustaz bagaimana Ustaz? Nah, nanti kita bahas ya. Sholat apa yang tak boleh. Salisan yang ketiga, isfirari hatta taghrubu ay idza saqarat syamsu wa nahwiru usil jibalil aliyah. Ya, dari sejak adanya cahaya kekuning-kuningan sampai terbenamlah dia. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ketika sore hari itu kan ada cahaya kuning-kuning ya. Nah, cahaya kekuning-kuningan. Nah, waktu itu juga nggak boleh kita sholat sampai dia terbenam. Ya. Nah, jadi 3 waktu tadi pertama dari terbit matahari sampai cahayanya setinggi tombak, kemudian sejak matahari istiwa, kemudian waktu matahari menunjukkan cahaya kekuningan di waktu jelang dekat maghrib, sekitar maghrib sampai terbenam. Kemudian 2 waktu berikutnya ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu syamsi, dari setelah melakukan sholat subuh sampai terbit matahari. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sholat subuh itu nggak ada lagi sholat lainnya. Ya, nah, sholat lainnya, sholat sunnah nanti kita bahas yang tak boleh. Ya. Kemudian ba'da fi'li sholatil asri hatta taghrubus syamsu, sejak selesai melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi habis sholat asar itu nggak ada lagi sholat sunnah, sholat sunnah mutlak di sini. Nah, sholat apa saja yang nggak boleh ketika waktu-waktu tadi? Ya, awalan sunnatul ihram, sholat sunnah ihram nggak ada pada waktu-waktu lain, waktu tadi. Sanian sunnatus safar, kedua adalah sholat sunnah safar. Jadi kalau mau safar, kebetulan pas waktu tadi itu nggak ada sholatnya, nggak boleh. Ya. Sanian sunnatul istikharah, sholat sunnah istikharah, ya juga nggak boleh. Rabi'an sunnatul fadli, ya sholat sunnah perang, nah, ini nggak boleh. Khamisan sunnatul khuruji minal manzil, ya sholat sunnah keluar dari rumah. Sadisan sunnatul hajati, sholat sunnah hajat. Ya, jadi sholat ini nggak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Sanian an-nafil mutlaqah, ya, yang berikutnya adalah sholat sunnah mutlak. Wajib lagi laisa sababun wala waktunya, itu sholat yang tidak mempunyai sebab dan tidak ada waktu tertentu. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada waktu yang 5 ini ya, kita
tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah sebagaimana yang disebutkan tadi. Wa yustasna min hadzal tahrim makanan wa zamanan, dikecualikan dari waktu-waktu yang haram ini secara tempat dan masa, yaitu makanan haram Makkah. Secara tempat adalah di haram Makkah, di Makkah. Ya, pada tujuh sholat fihi ayyi waktin, maka boleh sholat padanya itu pada waktu kapan saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di Mekah ya, nah, misal sedang umrah berada di Mekah, sana nggak ada larangan waktu sholat ya. Ya, jadi yang 5 ini tidak berlaku. Apa saja mau sholat silakan. Sholat sunnah mutlak ya silakan. Ya, sholat istikharah ya. Ya, sholat hajat ya. Ya, silakan. Nah, tidak terkait dengan waktu-waktu yang diharamkan tadi, khusus untuk Makkah tadi. Ya, oke. Ayat al-masjidu wa ghairu min hududil haram, yaitu masjid yang berada di batas-batas tanah haram, ya, di Masjidil Haram tadi. Sanian zamana, secara masa minal istiwa at-zawal yaumal jumu'ati. Ya, secara zaman masa jadi dikecualikan pula waktu istiwa sampai cenderungnya matahari pada hari Jumat. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada waktu sholat Jumat, ya, waktu sholat Jumat matahari pas istiwa, datangnya kecepatan, ya, datang kecepatan. Misal datangnya cepat ya pada masuk pada waktu sampai ke masjid, ya matahari pas di atas kepala. Bolehkah kita sholat sunnah itu? Boleh? Boleh. Ini pengecualian khusus hari Jumat. Ya, jadi pada hari Jumat tadi dikecualikan. Hukum sholat di waktu khutbatil Jum'ati. Hukum sholat Jumat, sholat pada waktu khutbah Jumat. Oke. Bolehkah kita khotib kemudian kita sholat? Khotib naik ke mimbar, ya datang awak telat, bolehkah kita sholat? Hah? Ayo langsung duduk atau sholat? Kita baca teks. Ya, biar nggak asal jawab kita. Tak boleh Ustaz, langsung duduk aja Ustaz. Boleh kalau katanya, tak boleh, mana boleh? Orang ngomong aja tak boleh, apalagi sholat. Ya, kita baca teksnya. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbari harumat sholatu bil ijma'i ayyan kanat walau kanat qada'an 'alal fawri. Apabila khatib telah naik ke mimbar, maka haram hukumnya melakukan sholat secara ijma apapun jenis sholatnya, walaupun itu sholat qadha secara faur, ya, sholat qadha yang dilakukan pada waktu itu, ya, secara umum haram. Dia belum selesai. Illa kecuali sunnat tahiyatul masjid, sholat sunnat tahiyatul masjid. Ya, wa yajibu takfiruha wa alla yazida fiha an rak'ataini. Wajib meringankan sholatnya, memendekkan maksudnya, dan tidak lebih dari 2 rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari teks ini dapat kita pahami bahwasanya ketika khatib sudah naik ke mimbar, tidak ada lagi jenis sholat apapun kecuali sholat tahiyatul masjid. Ustaz, aku mau sholat sunnah wudhu. Biasanya sholat sunnah wudhu ya Ustaz, nggak boleh.
Ustaz, saya mau sholat sunnah hajat Ustaz, tapi khatib udah naik ke mimbar, juga tak boleh. Ya, yang boleh hanya sholat tahiyatul masjid, itu pun disuruh untuk diringankan, dipercepat, tak boleh lebih dari 2 rakaat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu, maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Waalaikumsalam. Hiburan kan jadi apa yang dia bertanya itu apakah kita segera ya dengan niat yang sama, sama atau dikodok ya. Dan kemudian ini kejadian saya hiburan yang pertama tidur tengok wah kayak subuh kan ini saya harus berangkat dari sini tempat kerjaan itu jam 6.30. Nah, ini waktunya mepet kali mandi ini kalau aku sholat sunat kalau nggak boleh sholat subuh jadi nggak mungkin kan itu kan seandainya harus gerakan jadi paksa sholatnya di sana pas jam kosong kita sholat. Nah, itu niatnya apakah dia mengkodok seperti itu. Ini dia langsung saya. Kemudian yang kedua tentang jamak itu apa? Menjamak tadi apakah harus diniatkan dulu atau boleh begitu terlambat dan Juni kan? Lewat dengan masuk asar baru situ kita langsung sholat jamak, boleh enggak? Atau diniatkan dulu gitu? Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sholat subuh yang lewat dari waktunya, niatnya itu biasa atau sholat atau qadha. Perlu kita pahami. Pertama, ya, ada itu adalah nama sholat yang dikerjakan pada waktunya. Misal zuhur 12.15 sampai 15.30. Jadi dalam rentang waktu 12.15 sampai 15.30 itu disebut dengan ada usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, disebut dengan ada. Ya. Kedua, sholat yang dikerjakan lewat dari waktunya disebut dengan qadha. Ya, zuhur tadi nggak sempat kita kerjakan, pada waktu asar dikerjakan, maka disebut dengan qadha. Usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Ya, jadi ada dan qadha, ya, ada dikerjakan pada waktunya, kemudian qadha dikerjakan lewat dari waktunya. Ustaz, sholat subuh tadi saya bagaimana? Nah, disebut dengan qadha. Ya, disebut dengan qadha. Ustaz, ini kemarin Ustaz, ya, dari rumah masih ada waktu, tapi kalau berangkat dari rumah ini bakalan telat, terpaksa sholat subuhnya nanti Ustaz, siang pula. Kita lihat dulu dari 4 unsur ini, masuk enggak unsur tadi? Dibilang tidur, enggak tidur, bangunnya dia. Kemudian dibilang apa lagi? Dibilang lupa, mana lupa? Memang ingat dia. Dibilang jamak, mana jamak? Mana ada sholat subuh di jamak? Dibilang terpaksa, tengok dulu. Ya, terancam dah dia dengan pekerjaannya. Kalau dipecat, enggak. Ya, udah. Atau ini nggak ada pilihan lain, nggak bisa pilihan lain. Ya, paling kalau terlambat kena repet-repet sedikit atau singgung-singgung sedikit, nggak sampai menyangkut, ya, nggak sampai mengancam pekerjaan atau lagi mengancam nyawanya, maka pada waktu itu, ya, harus kita dahulukan mana yang prioritas. Tentu sholat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala lebih kita dahulukan daripada yang lainnya terlebih, ya. Yang lainnya masalah nanti terlambat di pekerjaan kalau selama masih amannya.
bisa dikondisikan ya, bisa mengatakan Pak maaf ya tadi oh ya nggak apa-apa nggak masalah, jadi dahulukan sholatnya dulu tadi. Tapi kalau misalnya gara-gara itu, oh becatnya nggak bisa lagi. Jadi kalau tadi terpaksa lihatnya dulu, ya dilihat dulu secara terpaksa, terancam, oh ya ini bakalan dipecat, nggak ada pilihan lain. Nah, nggak ada pilihan lagi, dia nggak pilihan lagi. Udah nganggur 5 bulan kemarin baru dapat pekerjaan ini. Udah, apakah dipastikan nanti kira-kira ini bakal diterapkan ancaman itu? Ya, udah ada contohnya. Nah, baru Bapak bisa lewatkan waktu tadi ya demi menjaga kemaslahatan yang lebih. Ya, tapi kalau masih bisa dikomunikasikannya, dibilang baik-baik, dimaafkan, maka dahulukan sholat tadi supaya kita terhindar dari ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Fawaidul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang pertama, pengalaman kedua juga sudah pas Jumat ini posisi kan sudah ceramah nih, pasti sebelah saya adalah anak tajam ya, dia lagi ngulang kapalan, dia lagi baca Al-Quran. Sementara waktu kan lagi khutbah ini, karena saya di sebelahnya, ini kan istrinya. Inilah saya bilang, tapi saya nggak ada ngomong, dia berhenti, nggak lama dia baca lagi. Dan saya, apakah boleh lagi baca Al-Quran lagi ceramah atau setengah khotbah, apakah saya salah menentunya? Yang pertama. Yang kedua, ini tentang foto Ustaz. Ini masalah keberadaan untuk orang tua. Kemarin saya sempat bincang sama paman, bapak paman, ada yang namanya foto sholat. Benar nggak itu Ustaz? Karena kan orang tua sudah meninggal. Setelah saya pelajari yang ada itu puasa kan foto sholat apakah ada? Itu Ustaz. Baik, pertama menegur orang yang pertama ketika khatib naik ke mimbar ada orang baca Quran, membaca atau bicara, itu nggak boleh. Ya jelas bahwasanya dalam hadis mengatakan apabila khatib telah naik ke mimbar maka diamlah. Barang siapa yang berkata-kata maka tidak ada Jumat baginya. Ya, maksudnya Jumatnya tidak sempurna. Oleh karena itu, kalau khatib sudah naik ke mimbar, nggak ada ya lagi yang ngomong-ngomong, termasuk baca Quran, termasuk main HP. Khatib naik ke mimbar, ya ceramah, dia masih buka sosmed, buka Facebook, buka ya status, ya buka nulis dengan sama kawannya. Nah, itu ya maka tidak sempurna Jumatnya. Nah, tuh, Ustaz saya tegur Ustaz, tegur jangan dengan cara tidak berkata-kata, boleh pakai isyarat. Tuh. Kemudian yang kedua, adakah sholat qadha? Kita pahami pertama, ya. Qadha itu istilah untuk sholat yang lewat dari waktunya. Perlu kita pahami. Ya bukan pengganti dari sholat orang, ya bukan pengganti sholat orang, tapi sholat yang dilakukan lewat dari waktunya. Nah, jadi kalau sholat yang kita lakukan lewat dari waktunya tadi disebut qadha. Zuhur dikerjakan pada waktu asar, itu namanya qadha. Nah, kemudian subuh dikerjakan ketika matahari sudah terbit, maka namanya qadha. Ya, Ustaz bagaimana dengan hadis kata Nabi? Nahnu nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini berlaku bagi wanita-wanita yang haid ketika mereka haid pada waktu itu puasa haid ganti pada waktu puasa haid maka harus diganti di hari yang lain.
7 hari selama Ramadan haid nggak puasa, maka puasanya diganti, ya. Dengan kata lain diqadha, di luar dari ya waktu tadi. Nah, sholat ya ketika haid bulan puasa atau nggak haid atau haid di hari yang lain selesai ya haidnya, apakah diganti? Enggak, ya enggak diganti, enggak diqadha. Ya, jadi kalau ibu-ibu perempuan tadi haid ya nifas selama 40 hari, nah selesai nifas, selesai haid, nah sholat tadi tak perlu diqadha. Nah, ini sesuai dengan hadis. Nah, no ma'ruf biqadha bis-shaum wala no ma'ruf biqadha bis-shalat. Kami diperintah untuk mengganti puasa, namun tidak diperintah untuk mengganti sholat. Berbeda halnya dengan sholat yang sudah lewat ya dalam kondisi bukan haid tadi. Ya, subuh lewat, apakah diganti? Ganti, itu utang. Ya, tidak gugur kewajiban itu akibat lewatnya waktu tadi. Ya, nggak gugur sholat subuh, kewajiban sholat subuh gara-gara sudah habis waktunya. Tetap dikerjakan pada waktu terdekat. Ketika kita bangun jam 8, jam 8 kerjain sholat subuh. Bukan gara-gara bangun jam 8, habis itu udah lewat waktunya, berarti gugurnya kewajibannya. Enggak. Ya, tetap wajib dikerjakan dan itu disebut dengan qadha, ya. Jika ada waktu dilarang, dia bangunnya waktu dilarang. Apakah dia langsung sholat atau harus tunggu? Yang kedua, satu kondisi, katakan dulu ada tugas. Kondisinya memang kalau di satu tempat itu harus gerak. Kalau kita berpindah tempat, misalnya ditugaskan jam 10 pagi harus sudah di tempat paling lama. Banyak yang ditunggu itu caranya molor terus, tapi kita nggak boleh keluar karena ada protokol ini, nggak boleh ya. Terakhir lewat 2 kali lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib habis. Kalau tadi kan masih zuhur masuk ke asar, ini 2 nih, nggak tembas nih, 2 waktu sampai maghrib baru selesai semua prosesinya, baru bisa keluar. Yang pertama ya, pertama bangun sholat ketika pada waktu-waktu yang dilarang. Ya, kapan bangun sholat terbit matahari itu kan waktu dilarang. Perlu kita pahami waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat ini ya sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah tertentu, istikharah, hajat, ya, sholat sholat istikharah, sholat hajat, sholat safar, dan sholat keluar dari rumah, sholat sunnah mutlak. Kalau tadi yang memang belum sholat, yang 5 waktu kerjakan pada waktu terdekat. Kapan? Ketika bangun itu, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, kalau sholat sunnah yang ada sebabnya boleh dikerjakan. Boleh, ya, sholat sunnah yang ada sebabnya pada waktu-waktu terlarang tadi boleh. Misal masuk masjid pada waktu terlarang. Kapan waktu terlarang tadi? Pas istiwa masuk masjid boleh? Boleh. Yang nggak boleh tadi sholat sunnah mutlak, istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah ihram, ya keluar dari rumah itu nggak boleh. Tapi kalau itu dilarang. Tapi kalau tadi ada sebabnya, maka diperbolehkan. Termasuklah tadi ketika terlambat sholat, kebetulan sholat 5 waktu, ya bangun pada waktu terlarang, kerjakan pada waktu itu. Pertama. Kemudian yang kedua, dalam kondisi tertentu, sudah kerjaan lewat sampai 2 kali, bahkan 3 kali. Ya, awalnya zuhur, nggak bisa kemana-mana yang bergerak ini. Dan lewat asar
asar belum datang juga. Maghrib, korbannya baru dapat kabar di bandara. Bisa baru dapat lagi. Sampai kali itu. Oke, ya pertama begini. Coba bahwasanya kalau tadi terpaksa, maka itu namanya uzur. Terpaksa itu uzur. Bagaimana terpaksa? Rancang kita, rancang pekerjaan kita. Rancang itu pasti rancang. Ya, oke. Kemudian berapa banyak sholat yang ini yang lewat? Sebanyak sholat yang dilewat itu sebanyak itulah nanti yang akan diqadha. Apakah berdosa? Apakah termasuk melalaikan sholat? Perlu kita pahami bahwa ilul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celakalah orang-orang yang sholat yang melambat-lambatkan sholat tadi itu melambatkan tahawunan, anggap remeh, anggap enteng, memang berleha-leha. Ini kita nggak berleha-leha ini. Ya, sebenarnya kalau kita kondisi normal itu nggak akan terjadi. Tapi karena keadaan tertentu membuat kita, memaksa kita seperti itu, maka kita tidak masuk golongan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kita kan di rumah ini kan sholat wajib, tapi kan udah habis, kayaknya waktunya udah ini udah lewat. Misalnya kan jam 1 zuhur, jam 1 kita sholat, tapi kita mengerjakan sholat sunat dulu, boleh enggak? Setiap kita mau sholat, kita kerjakan sholat sunat dulu, sholat wajib. Ibu jam 2 sholatnya. Jam 1 sholatnya, azannya 12.15. Lewat waktu itu belum sampai kapan suruh itu? Sampai setengah 4 sampai masuk sholat asar. Dalam rentang 12.15 sampai setengah 4 itu adalah waktu zuhur. Kalaupun kita kerjakan di jam 2, berarti kita masih dalam waktunya. Kita kerjakan pun di jam 3 itu masih berada di waktunya. Yang membedakan itu di setiap sholatnya itu ada fadilah. Kalau dikerjakan di awal itu namanya fadilah. Dikerjakan oleh fadilah namanya jawaz atau ikhtiar. Kalau di akhir-akhir ya karena tertentu itu namanya waktu uzur. Kemudian atau waktu darurat. Nah, jadi ketika kita kerjakan jam 1, jam 2 itu berarti kerjakan pada waktunya. Hanya sudah dapat fadilah, dapat fadilahnya, dapatnya ikhtiar atau dapatnya jawaz. Ya, boleh sholat sunat ya, boleh. Ya. Ustaz, sholat sunnah qobliyah subuh jam berapa sampai jam berapa? Ya sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh. Selama belum sholat subuh itu namanya ketika kita sholat sunnah qobliyah. Ustaz, saya sholatnya jam 6 Ustaz, tapi sholat qobliyah dulu. Silakan ibu sholat qobliyah dulu. Ya, jadi sholat qobliyah, sholat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat wajib tadi. Bapak-bapak, Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan sampai di sini karena waktu. Mari kita tutup dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Herman Staelsik yang menyampaikan materi kajian yang cukup menarik, yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita tentang materi fikih. Kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir pada subuh dan pada subuh ini, semoga akan depan dapat bergabung bersama melaksanakan salat subuh berjamaah dan mengikuti kajian yang baik.
karena kita sangat bersyukur di Pondok banyak para ustadz yang berbagi ilmunya. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan dan tidak korek ilmu. Akhirul kalam, kita tutup pengajian kita pada subuh ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, kita sarapan dulu. Ada sarapan bubur disediakan oleh para jamaah. Tidak aja,